Yo, halo bre-breku semuanya. Selamat datang lagi di Dunia Review. Dan kali ini gua bakal ngetes Redmi Note 10S untuk gaming. Ya, gue mohon maaf lah kepada kalian semua bahwa baru kali ini gue mau ngetes untuk gamingnya karena beberapa hari kemarin emang sibuk banget. Jadi gue baru bisa ngerekam untuk gaming ya baru kali ini gitu kan. Dan kali ini kita akan menggunakan thermolaser untuk melihat seberapa panas suhu dari handphone ini ketika kita gunakan untuk bermain game. Nanti kita akan tahu bahwa ini akan masih sangat nyaman untuk dipegang atau enggak. Untuk standarnya ini 32 derajat Celcius ya. Nanti berapa derajat Celcius ketika kita gunakan untuk bermain game. Apakah masih akan nyaman atau tidak. Oke, dan nanti juga kita akan melakukan pengetesan seberapa cepat chargernya untuk melakukan pengecasan dari berapa persen sampai ke 100% gitu ya. Game yang akan kita gunakan adalah ada dua, yaitu Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Kenapa Mobile Legends? Karena sebenarnya Mobile Legends itu bukan game yang enteng lagi sekarang. Dia cukup berat dengan grafik yang udah ada HD-nya gitu kan, udah ultra gitu, udah nggak main-main lagi. Ini game adalah bukan game sembarangan lagi sekarang. Selain itu pemilihan dua game ini buat gue sendiri itu merasa bahwa dua game ini adalah game yang populer di Indonesia. Kenapa nggak Genshin Impact? Karena Genshin Impact itu game baru dan genre-nya itu adalah RPG yang nggak semua orang menyukai game seperti itu gitu kan. Sedangkan kalau Battle Royale atau enggak MOBA itu banyak orang yang suka karena persaingannya gitu kan. Jadi pemilihan dua game ini karena supaya biar lebih informatif aja. Oke, nah sekarang coba kita lihat grafik yang bisa dicapai oleh handphone ini. Kita bisa lihat ya, dalam keadaan default semuanya aktif, hampir semuanya aktif. Dan untuk grafiknya itu di Ultra ya. Dan juga kali ini pengetesan kali ini kita nggak menggunakan paket data dari kartu SIM cardnya, tapi kita menggunakan WiFi biar lebih bekerja lebih keras gitu. Nah, ini dia WiFi-nya. Terus juga untuk grafis atau penerangannya kita ke fullin aja, nggak usah pakai auto, kita langsung full aja manual. Oke, langsung aja kita ke dalam gamenya. Ya, kita udah ada di dalam gamenya dan seperti yang kita lihat, kalau Ultra itu ada di rumput-rumputnya tuh kayak ada padi gitu ya, kayak ada ilalang gitu ya. Keren banget pokoknya. Dan memang cahayanya itu atau warnanya tuh keluar banget, banyak banget dan cerah gitu kan. Ya AMOLED lah ya, dan itu memang sangat luar biasa. So far saat war ataupun lagi banyak orang nggak ada frame drop ya, nggak ada patah-patah, semuanya lancar, gerakan-gerakan juga lancar walaupun kita menggunakan grafik ultra gitu kan. Ini semuanya tuh nggak ada patah-patah sama sekali. Tapi nih gue penasaran dengan ketika kita gunakan screen recorder. Nah, bagaimana kondisi kalau kita gunakan screen recorder? Karena kan banyak orang juga yang menggunakan atau bermain MOBA itu juga dia mau ngerekam untuk YouTube-nya atau untuk sosial medianya gitu kan. Nah, kita coba nih gimana kalau misalnya kita menggunakan screen recordernya. Karena makin kerasa kita akan coba pada saat late game ya. Pada saat late game seperti apa, karena intensitas perangnya kan biasanya kalau late game kan tinggi ya, dan juga area warnya tuh lebih menyempit, lebih ke base, jadi kemungkinan akan terjadi perangnya tuh lebih banyak gitu. Nah, ini dia late game, kita akan lihat, kita coba pasang screen recordernya. Oke, bentar. Oke, mana screen recorder? Nah, itu dia, rekam layar.
Karena banyak orang kan yang pengen ketika mendapatkan savage atau mainnya kan mereka mau, nah ini dia nih, agak patah-patah ya kalau misalnya kita menggunakan dua program berjalan gitu kan. Gue coba pindahin keterangan recording layarnya di agak ke atas di bawah map ya, coba biar jelas. Sebentar. Nah ini dia, lu bisa lihat itu lagi recording layar. Nah ini lihat, walaupun nggak ada musuh, berlawan hutan, jungle monster, tetap patah-patah, apalagi kalau lagi war tinggi ya. Nah ini dia lagi war banyak orang, jelas akan patah-patah sekali dan nggak nyaman. Kemungkinan akan gagal untuk mendapatkan kill kalau misalnya kayak gini sih. Ini lancar, kadang-kadang lancar, kadang-kadang drop banget dan patah-patah banget. Yap, itu dia tadi, pokoknya ini adalah setting ultra dan kita gunakan juga dengan screen recorder ya. Kalian bisa menilai sendirilah, menurut kalian ini masih bisa ditolerir atau enggak, kalian yang menilai sendiri. Terus setelah ini kita akan mengecek suhu dari handphone, suhu dari Note 10s ini ketika sudah digunakan bermain selama 45 menit dengan settingan ultra dan menggunakan screen recorder, juga settingan cahayanya menjadi full ya, tanpa auto. Kalian bisa menilai sendiri nanti, oke? Bermain Mobile Legends selama 45 menit settingan ultra menggunakan screen recorder dan juga wifi, sambungan wifi. Ini menjadikan handphone ini cukup panas. Di bagian dekat kamera depan, suhu dari handphone bisa mencapai 41 derajat Celcius, sedangkan di bagian bawah handphone itu sekitar 36 atau 37 derajat Celcius. Sedangkan untuk konsumsi baterai sendiri selama 45 menit bermain Mobile Legends, kita menggunakan baterai sebanyak 14%, sisa 86%, jadi hanya menggunakan sekitar 14%. Oke, lanjut ke game selanjutnya yaitu PUBG Mobile. Settingan visual atau grafik dari Mobile Legends secara default adalah HD untuk grafiknya, sedangkan untuk frame rate-nya itu adalah di high, tapi bisa kita geser ke HDR atau ultra. Tapi nggak apa-apa ya, kita mainnya di HDR dan ultra aja ya, biar kita lihat kemampuan dari handphone ini bagaimana, apakah dia bagus, berjalan lancar di HDR dan juga ultra. Langsung aja kita masuk ke dalam gamenya, oke? Grafik di dalam gamenya terlihat sangat menawan, bagus, detail, warna-warnanya juga menarik, rumputnya tidak seperti karpet. Memang grafik HDR dan juga ultra memang bisa dibilang adalah komposisi yang bagus gitu ya untuk masalah grafiknya. Tapi apakah dia lancar selama bermain? Kita lihat saja. Kalian lihat sendiri ya, dan kalian bisa menilai sendiri apakah ini bisa lancar atau enggak. Ini nanti kita akan mencoba untuk masuk ke area medan tempurnya. Ini masih di pinggir-pinggiran aja kita mainnya. Di sini saya coba berlari dan sambil berputar di lingkungan atau di ladang gitu ya. Saya mau lihat apa, sebab tadi ada sedikit patah-patah gitu. Nah,
pergerakan ke kanan ke kirinya itu nggak smooth gitu. Kalian bisa lihat sendiri ya, dan kalian bisa menilai sendiri seperti apa kualitasnya. Apakah kalian kalau misalnya menggunakan handphone ini cukup nyaman dengan settingan ultra dan juga HDR-nya? Kalau saran saya sih tadi sebelum ini juga saya sudah main dengan settingan HD dan juga high-nya, itu memang lancar aja, nggak ada masalah. Tapi ketika kita ganti ke HDR dan juga ultra, ini seperti ini kombinasinya, kondisi di saat dalam gamenya. Nah, sekarang kita coba berkendara ya ketika menggunakan mobil. Sama, masih ada sedikit gerakan yang tidak smooth, masih kasar ya, tersendat-sendat. Kondisi yang sama juga kita temui pada saat kita masuk dalam rumah. Kadang-kadang putus-putus dan juga nggak lancar pergerakan ke kanan ke kirinya. Sekarang kita coba masuk atau ke area pertempuran. Dengan kualitas HDR, ultra, dan juga kombinasi dari layar AMOLED-nya memang memudahkan kita untuk melihat pergerakan musuh pada saat bermain PUBG dengan menggunakan layar ini gitu. Jadi ini memang kombinasi yang bagus, tapi apakah ini didukung dengan chipset yang baik juga? Jadi memang kita harus bijak menggunakan settingan grafiknya. Jadi kesimpulannya, kalau Redmi Note 10S digunakan bermain PUBG Mobile tanpa tambahan aplikasi apapun, itu sebaiknya menggunakan settingan grafik di HD dan juga untuk frame rate-nya itu di high aja. Dengan begitu kalian bisa bermain dengan lancar dan juga enggak menjengkelkan gitu. Selanjutnya seperti apa kondisi handphonenya ketika digunakan bermain PUBG selama 45 menit atau 50 menit gitu. Langsung aja ini dia hasilnya. Setelah penggunaan selama 45 menit bermain PUBG, suhu di layar bagian dekat kamera masih tetap 41 dan di bagian bawahnya itu 37. Jadi tidak ada peningkatan suhu setelah bermain Mobile Legends sebelumnya. Dan penggunaan baterainya setelah menggunakan PUBG Mobile dari 86 tadi, sekarang tersisa tinggal 71%. Nah, sekarang kita akan ukur bagaimana kecepatan mengecasnya ya, dari 71% sampai ke 100%. Ya, langsung aja kita cas dan hasilnya adalah dari 71% ke 100%. Kita membutuhkan waktu sekitar 34 menit 50 detik atau sekitar setengah jam lah ya untuk mengisi daya sebanyak atau sebesar 30%. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah itu sudah cukup cepat atau belum? Semua tergantung dari penilaian kalian masing-masing. Oke guys, segitu aja video dari gua dan semoga video gua bisa membantu kalian untuk menentukan apakah kalian jadi untuk meminang handphone ini ataupun tidak. Semua dari gua serahkan ke kalian semua, oke? Thank you semuanya. Oh gini ternyata seri G-nya MediaTek Helio G95. Oke.